beberapa peristiwa akhirnya saya buka kan selama ini kan yang dibahasakan sama kawan-kawan kita umat muslim itu kan adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib, begitu kan, melainkan diserupakan, betul tidak? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum, itu katanya kata Al-Qur'an. Yes, betul. Tapi ketika kita buka itu Maryam ayat 3334, keselamatan ini saya selalu buka gitu ya. Ya, bunyinya keselamatan pada waktu, salam sejahtera ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kan di situ, berarti beliau Wafat dan dibangkitkan kembali. mati di kayu salib dan dibangkitkan lagi di hari ketiga, betul? Iya. Sabda Allah itu pasti. Saya tidak akan berbicara sesuatu hal yang tidak pasti tentang sabda Allah. Di mana begini, kalau misalnya saya itu menemukan suatu ketidakpastian, ngapain saya itu harus dengerin sabda Allah? Mendingan saya dengerin orang-orang di pasar, boleh iya boleh tidak. Pinter ini. Karena begini teman-teman, janji Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Tetapi setelah taubat yang semurni-murninya, ternyata janji Allah adalah mudah-mudahan. Begitu. Itu. Nah, ngomong-ngomong kita tadi apa ini, Bang? Sorry, saya baru ini. Kita sih ngobrol-ngobrol saja sih antara Islam dan Kristen. Cuman Anda orang yang kesekian kalinya dari banyak orang-orang Muslim yang sudah meninggalkan agama Islam, begitu. Cuma nanti kalau kita buka room kesaksian begini, nanti yang mantan muslim keluar semua itu, pengen cerita juga pengalaman yang sudah begitu. Kayak gitu. Kalau satu naik, yang lain naik semua. Begitu. Ketika saya searching, ternyata begitu banyak nama Islam Isa Putra Maryam itu malah di Al-Quran itu bahasanya tentang Isa Putra Maryam semua, dan semua mengacu sama dia, begitu. Iya. Muhammad itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 kali, Pak. Nggak banyak. Betul. Iya. Gitu. Justru malah Isa yang bilang. dikatakan sebagai sosok yang suci, begitu. Iya, betul. Di mana ada di dalam Al-Quran sendiri, boleh dibuka silakan. Di mana di dalam Al-Quran sendiri itu yang disebutkan dari kakeknya, anaknya sampai cucunya. Ya, betul sekali. Ali Imran. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada cerita siapa kakek moyang Muhammad dan siapa silsilahnya, nggak ada. Betul. Gitu. Toh juga namanya kan sebenarnya Ahmad toh. Ahmad bin Abdullah toh. Iya, karena di dalam Al-Quran ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 itu, di situ dikatakan akan datang setelahku Nabi ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad dirubah jadi orang Islam, sama orang Islam jadi Muhammad. Makanya kalau ke kantor lurah, teman-teman, kalau misalnya kalian pergi ke kantor kelurahan, mau bikin KTP atau mau ganti KTP atau KTP hilang, nama Ahmad. Terus dilihat Ahmad atau Muhammad, ya sama aja Pak, Ahmad ya Muhammad. Ahmad sama Muhammad beda loh. Baca surat As-Saff ayat ke-6. Setelahku akan datang Nabi namanya Ahmad. Ayo, ini Ahmad apa Muhammad? Ahmad. Sama nggak dengan Nabi Muhammad? Oh sama. Oh iya sama. Ahmad sama Muhammad sama. Jadi begitu. Makanya saya pas ini ya sudahlah. Saya pas bahkan saya juga masih Islam kok. Gitu.
karena ngurus ke kelurahan lagi ribet. Sebenarnya nggak apa-apa lah, KTP biarin aja Islam, orangnya jangan gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Dian, sering nonton debat-debat agama, lintas agama begini? Cuman Bang Edi saja sih, yang lainnya saya nggak. Emang sih saya suka ini apa emang ngeliat gitu kan sambil VT kok saya ngelihat dengan konsep Bang Edis yang begini. Mungkin itu adalah bukan konsep Bang Edis ya, itu konsep teologis mungkin ya. Jadi begini, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib itu bukan berdasarkan atas kehendak Allah sendiri, melainkan apa? Itu adalah rancangan dari si jahat. Ketika rancangan dari si jahat itu mungkin seolah-olah itu terjadi sama Tuhan Yesus, di lain pihak Allah itu menunggang balikan rencana daripada si jahat, dari kutuk menjadi berkat, seperti hanya Musa dikutuk sama, mau niatnya dikutuk sama Bileam bin Beor, betul kan? Betul. Ternyata dia malah jadinya dapat berubah kutuk menjadi berkat. Iya. Cuman banyak orang-orang Kristen tidak paham seperti itu. Artinya begini, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga dengan kehendak iblis itu selalu bertempur, begitu loh. Ya, betul. Makanya iblis melalui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan melalui Yudas Iskariot itu ingin membinasakan Yesus supaya Yesus lenyap, supaya tidak ada pemberitaan Injil, supaya Yesus binasa. Tetapi Bapa di surga menunggang balikkan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati, seperti itu. Sehingga betul, yang tadinya pemberitaan Injil ingin dibinasakan malah semakin meluas dan mendunia, seperti itu. Yesus yang hendak dibinasakan malah dibangkitkan, seperti itu. Betul. Nah, makanya saya sendiri juga pada saat itu kan saya buka Bang, karena saya buka kitab saya sendiri pada saat itu. saya buka, saya iniin lagi hadisnya dan lain sebagainya. Cuman kok bahasa saya malah begini. Semakin saya itu membuka Al-Quran dan Al-Hadis, akan semakin penasaran saya. Semakin saya penasaran, jadi banyak pertanyaan. Ketika banyak pertanyaan, makin banyak kita tahu jadinya. Dan ketika makin banyak tahu, jadinya makin banyak kecewa kita. Iya, betul. Makanya kan saya bilang, semakin sering baca hadis, semakin dekat waktunya ingin memanggil tukang loak. Gitu. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu Bang ya. Nanti kalau muslimnya nggak dikasih. Satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Silakan. Satu lagi boleh? Silakan. Gini kan, ada dalam Alkitab itu kan gini ya Bang ya. Satu hal yang sangat sia-sia ketika kita itu mengarungi samudra, terus udah gitu kita itu mengarungi mau berjalan ribuan kilo untuk menyelamatkan satu jiwa, tapi ketika sudah diselamatkan satu jiwa itu malah kita menjadikannya 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Nah, gini Bang, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini, denom dalam agama kita sendiri, itu aja sih sebenarnya. Why? Iya. Makanya kemarin kan saya bilang, kita itu sudah waktunya berhenti debat-debat dogma. Kita lebih bagus fokus supaya kita berbuah, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Betul. Oke, kita berikan kesempatan dulu kepada yang lain ya Bang ya. Salam kenal ya. Buat teman-teman yang lain juga salam kenal. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya.